Oke. Jadi kadang-kadang faktor-faktor yang bisa mengganggu itu bukan hanya karena faktor kitanya kepercayaan kita ya, tapi karena kitanya melihat uang kitanya hilang dan kitanya mungkin kebutuhannya ada mendesak, jadi akhirnya kita cut loss juga ya Pak Wito ya, seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena udah terpaksa, dia butuh cepat, pengeluaran harus ini, apa yang paling liquid? Saham salah satunya. Investment produk salah satunya. Ya. Kenapa? Karena kadang udah mikir, udah stres gitu kan. Oke, cicilan saya gimana pengeluaran bulan, pasti akan di-cut loss. Apalagi karena kalau jual aset, ya, aset yang tidak liquid, contoh kayak rumah, kan nggak mungkin rumah misalnya jual halamannya saja depan atau kamarnya saja, kan nggak mungkin gitu kan. Nah, jual mobil spare partnya doang nggak mungkin, maka dia akan pasti ya jual aset-aset yang liquid, terutama di produk-produk investasi. Oke. Mungkin nggak apa-apa Ci, saya mau bertanya lagi boleh ya Ci ya? Ya, sok. Tadi kan 6 bulan ya Pak ya, kalau 6 bulan itu gambaran tuh berarti dari total semua biaya pengeluaran kita tadi ya, ini maksud Pak Gembong ya? Yes, ini paling realistis adalah pengeluaran. Kenapa? Karena pengeluaran itu bicara terkait dengan bagaimana operasional klien tersebut. Pengeluaran itu di breakdown pengeluaran rumah tangga, cicilan, asuransi atau kewajiban-kewajiban yang muncul. Nah, misalnya contoh, ada datang ke saya kliennya gajinya ya 15 juta. Setelah kita breakdown, pengeluarannya adalah 12 juta. Maka konsep yang paling realistis adalah yang 6 kali pengeluaran, 6 kali 12 juta, 72 juta. Nah, Mas, kalau aku dari pendapatan gimana? Lebih bagus. Lebih bagus. Kenapa? Kalau dalam konsep pendapatan, dalam kondisi sulit tetap masih bisa investasi. Tetapi yang realistis adalah dari sisi pengeluaran rutin bulanan. Oke. Nah, ini kan tadi kan sebelum investasi ya Pak Wito ya. Nah, sekarang kalau sudah nyemplung nih, kadung nyemplung gitu ya. Dan gitu menghasilkan ya. Gimana caranya, ada punya strategi nggak Pak? Kira-kira apakah tetap 100% lebih baik? Contohnya misalkan dari uang dia tuh misalkan 100 juta, berkembang di 1 miliar misalkan, ya investasi saham gitu ya. Apakah bijak ini tetap fokus di saham aja atau kira-kira ada seperti gimana nih dari Pak Gembong? Oke, supaya jadi tidak ada formula yang sifatnya statis atau matematis dalam financial planning. Pertama adalah kita eksplorasi, oke, Pak, Bu, ya ini 100 juta sudah anggaplah jadi beggar. Beggar biasanya berapa rata-rata untuk take profitnya? Ya. 2 kali, 3 kali? Ya, anggaplah 100% ya Pak, udah bagus. Oke, ya. 100%. Ya. Ya, itu sudah persen. IHSG kemarin itu 4% setahun. Ya kan? Jadi kalau dia ya bisa 100%, berarti sudah 25 kali lebih cepat dari IHSG. Itu luar biasa. Conviction-nya harus tinggi. Nah, itulah kenapa teman-teman harus di Investor Academy Indonesia ya, untuk belajarnya. Oke, cara yang kita lakukan adalah, sudah sampai ya di level 1 bagger atau 100%. Maka kita tanyakan, karena di financial planning itu selalu kita review tiap tahun. Tujuannya apa? On track, misalnya, Mas, saya ya dapat 20% atau 30%, udah oke. Targetnya. Karena based on target kan, kalau kita financial planning itu saya ukurnya adalah pertumbuhan ya atau net worth-nya atau targetnya dia. Kalau targetnya nyampe, biasanya kita amankan. Nah, kita amankan. Produk diamankan apa? Satu, misalnya kita pilih instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan cash flow. Contoh, misalnya obligasi. Ya. Yang kedua, atau reksadana pasar uang, supaya ya dalam kondisi ya nanti dibutuhkan itu langsung cepat switch. Tetap kita jaga itu targetednya. Target minimalnya berapa? Itu yang biasa kita lakukan. Jadi kalau misalnya saya tahun ini net worth saya, aset saya, misalnya contoh di saham, itu pertumbuhannya adalah 30% atau 40%. It's good, itu target. Kalau dia sampai 100%, berarti kan sudah lebih target. Biasanya kita amankan dulu 40%-nya atau 30% sesuai kesepakatan bersama.
Nah, di produk-produk yang resikonya benar-benar rendah. Gitu kan. Caranya kita nikmatin dulu, kita secure dulu, amankan sesuai tujuan keuangan. Oke. Itu berdasarkan target atau berdasarkan tujuan keuangan. Gimana tuh Pak? Tujuan keuangan Nah, gimana? tujuan keuangan itu misalnya, oke, Mas, saya ingin dana darurat saya itu let's say 72 juta. Dia punya 100 juta. 100 juta di saham ternyata berkembang menjadi 200 juta. Maka dana daruratnya itu, ya target dari dana darurat itu 76 juta, kita amankan dulu. 72 kita amankan dulu. Di reksadana pasar uang. Clear. Dah. Tercapai. Dah, tutup buku. Atau misalnya beli asuransi preminya, tutup. Nah, itu goal based investing. Sesuai tujuan, klik, udah. Sisanya apa? Let's profit run. Kalau dalam bahasa teknikal biasanya CVV bilang, oke, trailing profit, trailing stop profit gitu kan. Lindungi ya profitnya. Supaya apa? Nggak dimakan oleh market lagi gitu. Benar Cik ya gitu. Saya diajarin sama CVV gitu. Oke. Jadi yang saya tangkap gini ya Pak ya, berarti ada dua cara nih. Yang cara pertama tuh lebih ke kita ngomongin ada target yang dituju misalkan 20% atau 30%, kita ada profit misalkan 100% tadi ya. Berarti yang 20-30% kita amankan dulu dalam bentuk yang resikonya lebih rendah ya Pak, seperti obligasi, yang ada cash flow lah ya, yang pasar uang mungkin ya, reksadana pasar uang gitu ya, seperti itu. Nah sisanya baru ibaratnya teruskan lagi kalau mau diinvestasi di saham silahkan gitu ya, atau di yang kedua sesuai dengan target tadi ya, target tujuan finansial ya Pak, yang resiko kebutuhan kita untuk itu kurang lebih untuk berapa tahun Pak biasanya Pak kalau kayak gitu Pak, ada hitung-hitungannya nggak Pak? Oke, biasanya itu setiap tahun kita melakukan review dulu. Oke, target tahun ini apa dan daruratnya berapa, misalnya let's say barusan tadi kan ada review kita gitu kan. Oke, ternyata dan daruratnya butuh misalnya 1,2 ya, karena income-nya 100 juta, 100 berarti 12 kali gitu kan, karena dia keluarga. Oke, clear, aman. Oke. Nah, yang kedua untuk bayar premi asuransi 200 juta, aman nih, udah. Nah, sisanya baru let's profit run, terus diakumulasi. Jadi masing-masing orang berbeda. Makanya ada dua pendekatan berdasarkan KPI yang kita patok misalnya, oke, pertumbuhan aset saat ini adalah 25%. Compounding, ya, clear KPI-nya. Atau KPI berdasarkan tujuan keuangan. Mana yang nyaman? Karena masing-masing orang berbeda. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya target pertumbuhan dari sisi return, kita patok 25, ternyata sudah beggar. Berarti kan ini sudah hampir, ya lebih cepat kita 4 kali lipat. Nah, itu biasanya kita amankan. Supaya apa? Compoundingnya dapat. Soalnya kalau enggak, seringkali kita pengen higher. Begitu momennya hilang, contoh kayak energi, turun, kan sayang. Gitu. Nah, saat turun diambil lagi oleh market. Tapi kalau sudah diamankan, let's say, ya terkait dengan targetnya, itu akan membuat satu compounding kita, ya karena Warren Buffett aja, kalau kita bicara data, compound interest dia dalam 20 tahun terakhir, misalnya, berkembang 20% itu bagus sekali. Jadi 100 juta, 120 juta, 150 juta, nah compound. Bisa nggak kita konsisten compoundingnya? Nah, kalau kita bisa, wah luar biasa. Tapi kalau enggak, at least target-target itu membuat kita lebih realistis dan rasional. Kira-kira seperti itu pengalaman yang kembali lagi kita disclaimer on, apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya lakukan dengan klien. Terima kasih. Ci, silakan Ci. Oke, ini kan jadi kan instrumen keuangan kan banyak ya Pak. Apalagi kalau asetnya kita udah banyak, semakin banyak pilihan ya Pak. Nah ini mungkin kalau buat Bapak Ibu yang belum tahu ya, menurut Bapak instrumen yang minta tolong Pak diurutin yang resikonya dari terendah sampai tertinggi Pak. Oke, good. Satu berdasarkan teoritis dan berdasarkan praktikal, ya instrumen investasi itu di deposito yang terendah. Why deposito? Karena deposito secara satu dijamin oleh LPS maksimum 2 miliar. Secara faktual, ya, kemarin itu 6.900 sampai 7.200 triliun
uang masyarakat di Indonesia itu dalam bentuk DPK, dana pihak ketiga. Berarti intinya dalam bentuk tabungan dan deposito. Jadi teoritisnya dan praktikalnya clear. Deposito yang pertama. Tinggal deposito ini apakah bisa dioptimasi? Karena kan tergantung banknya ya. Ada bank kecil, ada bank besar. Deposito BCA, nggak apa-apa sebut merek ya, BCA, BRI, dan lain-lainnya, buku 4 itu rata-rata 2-3% sekarang. Tapi kalau ada yang buku 2, buku 1, bank digital, itu bisa 5-7%. Itu instrumen paling rendah risikonya. Setelah itu lanjut, deposito ada, nah sekarang reksadana pasar uang. Ya, RDPU, reksadana yang isinya 100% itu posisinya adalah money market. 1 ya deposito, yang kedua obligasi kurang dari 1 tahun. Nah, bagaimana returnnya? Returnnya antara 3-5%, tapi net. Kalau tadi deposito 2-4% rata-rata average itu potong pajak 20%. Nah, sedangkan pasar uang itu posisinya 3-5% net. Nah, kalau pilih-pilih pinter itu bisa 5%-4% pasar uang. Setelah itu obligasi negara, retail, ORI, Sukuk, SBR, Sukuk tabungan, itu rata-rata saat ini terbaru adalah ya SBR 12 6,15. Potong pajak 10%. Ya. Nah, itu di obligasi negara. Setelah itu ada reksadana pendapatan tetap, ya tergantung masing-masing 6-8, reksadana campuran, reksadana saham, dan saham. Saham pun menarik. Mau return berapa persen estimasinya? Kalau beggar, otomatis rata-rata, ya rata-rata itu di medium small cap. Kalau blue chip, ngarapin BCA, BRI, beggar nggak mungkin. Ya, ada satu kondisi 2020 mungkin itu bisa 40-50%, gitu. Tapi itu ekstrim. Rata-rata di 10-15% wajarnya. Kalau pengen beggar, harus datang ke Investor Academy Indonesia, belajar dan conviction, yakin terkait dengan saham-sahamnya. Dan itu banyak yang beggar ya, walaupun nunggunya masing-masing orang beda-beda gitu kan. Nah, itu yang di pasar modal. Sekarang di pasar modal ada peer-to-peer, ada SCF. Tapi saran saya jangan dulu supaya ya security-nya terkait dengan pengamanan investor. Kalau telat bayar, gagal bayar gimana, itu belum menurut saya ya. Terus ada di atas saham ada derivatif, ya turunan, ya dari aset underlying-nya, misalnya forex, mata uang, ya terus di situ komoditi, pasar spot, ya forex, future, itu derivatif, dan kripto. Terakhir option, itu yang dari rendah sampai yang tinggi. Ibaratnya ada 7 tangga. Mulai tangga yang mana? Masing-masing. Kalau pengen tangga langsung saham, Investor Academy belajar dulu gitu kan, supaya jatuhnya nggak sakit. Seperti itu pengalaman kita. Oke, nah ini kita tahu ya, makin ke atas makin die hard ya, makin pemberani levelnya, returnnya yang mungkin kita dapat lebih tinggi, tapi resiko juga lebih tinggi ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan dengan profil resiko masing-masing ya. Nah ini kan kita kali ini kita kan kebetulan ya Pak, kita kolaborasi kan, bikin kelas yang buat memenuhi kebutuhan para investor ya. Nah kita selipin materi ada termasuk personal finance ya Pak. Nah ini di sini kita bahas tentang tiap orang ini cocoknya investnya di mana aja gitu. Disesuaikan sama kemampuan aset sama karakter masing-masing. Nah ini di sesi kita kali ini dengan format step value growth. Kita value growth namanya atau multi bagger kelas ya Dre, dengan format yang baru. Multi bagger investingnya ada personal finance. Nah jadi Bapak Ibu disesuaikan ya. Jangan sampai kalau punya asetnya misalnya 100 juta, di 100 juta saya beliin saham calon multi bagger semua.
Nah, tapi sebelumnya ya mesti hitung-hitung juga nih yang Pak Wito tadi bilang, dana daruratnya berapa. Jangan semua all out. Nanti kalau beggarnya jadinya lama atau mungkin itu beggarnya nggak jadi, nanti nyangkut ya Bapak Ibu. Nah, ini tujuan kita itu dengan adanya Pak Wito membantu Bapak Ibu membimbing supaya berinvestasi lebih nyaman. Kira-kira nih buat saham yang kalau yang profil resikonya cukup tinggi ya mungkin di multibaggernya bisa porsinya agak besar gitu ya Pak Wito ya. Kalau yang Betul. misalnya saya sedang-sedang aja ya sebagian pindahin ke recap. Nah, kurang lebih seperti itu kali ya. Nah, ini kalau saya juga sekalian mau promo nih ya. Di Panin kali ini kita kalau yang ikut kelas kita dapat RDN dari Panin Sekuritas juga ya, 200.000. Jadi Bapak Ibu diharapkan gak cuma belajar tapi langsung praktek. Kira-kira ini belinya apa aja, terus apa yang mesti kita perhatiin. Nah, terus kira-kira mau beli alokasinya kemana aja nih gitu. Kan kita ada tadi Pak Wito bilang paling rendah deposito. Deposito kita udah tahu ke bank ya. Reksadana kita di Panin juga ada. Reksadana Panin, aneka macam alokasinya ada. Lalu ke obligasi juga kalau yang 1 miliar kita jual juga di Panin Sekuritas ada per 1 miliar kelipatannya. Tapi kalau misalnya dananya di bawah 1 miliar belinya bisa beli reksadana. Nah, ini kurang lebih alokasi aset dari yang udah punya aset cukup banyak gitu alokasinya kurang lebih seperti ini ya. Nah, mungkin Andre ada yang mau ditambahin atau ditanyain Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya boleh di kolom chat ya. Ya, ini mungkin multi-bagger investing yang kali ini kan format yang baru ya QVV ya Pak Wito. Nah, kita juga datanya spesial ya, 1 hari aja kita press gitu ya, dan kita kasih paket yang lebih ekonomis nih, yang lebih terjangkau ya buat teman-teman juga. Kan kemarin kan sering kali kan ada yang kemarin teriak, aduh nih investor Akademi Indonesia tuh sering kali katanya pelatihannya mahal-mahal. Nah, sekarang kita kasih yang paket yang lebih terjangkau ya, mungkin QVV ya sama Pak Wito ya. Dengan format baru. Jadi mungkin bagi teman-teman yang mau mendaftar silakan lihat di IG nya kita ya, atau mungkin ibaratnya bisa ada di sana tuh ada chat ke Pak Asep gitu. Nah, ini kebetulan juga kan kita kali ini kan kasih itu beragam banget ya, ada yang bukan cuma hanya pelatihan multi-bagger investingnya, tapi juga ada Pak Wito nih yang kasih personal finance. Nah, terutama nih Pak, karena kan kalau Pak Wito nanti akan memberikan bantu assessment juga ya Pak ya, atau seperti apa nih Pak? Bisa kasih bocoran sedikit nggak Pak, biar teman-teman tahu? Yes, oke. Kalau kita bicara metodologi untuk financial planner, maka cara kerja kami satu pasti mulai dari financial check up. Nah, biasanya orang itu kalau ngomong medical check up itu kan setahun sekali. Tapi kalau financial check up kan belum tentu nih gitu kan. Nah, kita berikan why financial planning. Kenapa saya harus melakukan financial planning? Dan lebih banyak untuk langsung kita simulasi. Yuk bareng-bareng, tools-nya bisa diakses semua, yaitu dengan tools FPSB Indonesia.